Kenapa Wahabi selama ini gencar memfitnah Iran dengan narasi bahwa Syiah dan Yahudi sebenarnya bersekutu? Ini adalah narasi andalan Wahabi untuk menciptakan musuh bersama dan memuluskan agenda sektarian mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa waktu yang lalu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa Wahabi malah panik Iran gempur Israel? Kalian tentu bertanya-tanya, sahabiku semua, kenapa Wahabi selama ini gencar memfitnah Iran dengan narasi bahwa Syiah dan Yahudi sebenarnya bersekutu. Ini adalah narasi andalan Wahabi untuk menciptakan musuh bersama dan memuluskan agenda sektarian mereka. Tapi ketika Iran benar-benar menyerang Israel, mereka malah berusaha mengecilkan dampaknya, bahkan terkesan mendukung Israel. Mereka bilang, toh Israel masih bisa bunuh jenderal Iran. Seolah mau menegaskan Israel tetap superior. Ini bukan soal analisa militer, sahabatku semua, tapi cerminan kepanikan ideologis. Serangan Iran meruntuhkan narasi lama mereka. Mereka tak benar-benar peduli soal Palestina atau agresi Israel. Karena poros politik mereka diam-diam condong ke Tel Aviv. Arab Saudi sebagai patron utama Wahabisme yang notabene sekutu Amerika Serikat jelas mendukung Israel. Ketika Israel diserang, maha guru dan sejarawan terbaik abad ini, Harry Pras itu tentunya panik. Mereka kehilangan narasi abadi mereka, yaitu Syiah. Maka tak heran tuh ulama kaliber Youtubiyah satu ini cenderung membela Israel secara halus. Allah alam demi menyelamatkan identitas kewahabiaan dan patron mereka Saudi Arabia. Sahabatku semua nih, berikut ini adalah billboard di Teheran pasca gencatan senjata Iran versus Israel, serta billboard The Abraham Alliance, It's Time for a New Middle Age, billboard. Itu di Tel Aviv, Israel, pasca gencatan senjata Iran versus Israel. Sahabatku semua, pemetaan aktor geopolitik Timur Tengah tuh jelas betul, siapa versus siapa. Aliansinya lintas agama dan mazhab. Tapi sayang banyak yang halu gara-gara ustadz sektarian yang mengaku paham geopolitik dan bikin teori-teori konspirasi berlandaskan kebencian sektarian. Sahabatku semua, lihatlah tuh bagaimana maha guru membuat konten begitu cerdas di mata maha guru Harry Pras. Itu namanya berubah jadi ayat toilet Ali Khamenei, ayat toilet. Sahabatku semua, ngeri betul gitu sebuah papan reklame baru di Israel itu mempromosikan gagasan aliansi Abraham yang menampilkan gambar beberapa tokoh Timur Tengah, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan slogan saatnya era baru bagi Timur Tengah. Iklan ini merupakan inisiatif dari Koalisi untuk Keamanan Regional yang mencerminkan harapan sebagian warga Israel akan terciptanya normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara seperti Arab Saudi, Lebanon, serta Suriah. Sahabatku semua, dukungan dari Trump itu juga menjadi alasan mengapa kelompok ini berharap inisiatif tersebut kembali diangkat jika Trump kembali berkuasa. Koalisi ini memperkenalkan konsep rencana perisai Abraham, Abraham Shield Plan, sebuah visi strategis untuk membentuk tatanan keamanan baru di Timur Tengah.
Ya, tujuannya adalah apa? Membangun kemitraan diplomatik ya, dan militer ya, yang berfungsi itu tadi sebagai perisai besi ya, melawan ancaman dari Iran dan kelompok proksinya ya, demi menjamin stabilitas jangka panjang bagi Israel dan sekutunya di kawasan. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Perlu kalian ketahui semua ya. Kalian pernah nggak dengar gitu ataupun pernah membaca ya tentang perjanjian Darin? Hmm? Perjanjian Darin atau Fakta Darin itu tahun 1915 ya, adalah perjanjian antara Inggris dan Abdul Aziz bin Saud. Ya, kadang-kadang tuh disebut Ibnu Saud. Ya. Nah, penguasa Emirat Najib dan Hasa. Ya. Yang kemudian mendirikan kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932. Ya, Sir Percy Cox ya, atas nama Inggris dan Abdul Aziz ya, Saud itu mendatangani perjanjian di Darin di Pulau Tarut pada tanggal 26 Desember 1915. Ya, Abdul Aziz As-Saud itu memperoleh hal-hal dari Inggris. Yang pertama yaitu pengakuan sebagai penguasa Najd Arab Saudi dan wilayah kekuasaannya di bawah perlindungan Inggris. Ya, yang kedua, pinjaman sebesar 20.000 pound Inggris dan pengiriman senjata pada bulan Juni 1916. Ya, kemudian tunjangan bulanan itu sebesar 5.000 pound dan dari akhir Perang Dunia Pertama hingga Maret 1924, ya, tunjangan tahunan itu sebesar 60.000 pound pada bulan Januari 1917. Ya. Nah, sahabatku semua, pasal pertama perjanjian tersebut ya juga mengakui hak putra Abdul Aziz untuk memerintah. Ya. Kemudian bergabung dalam Perang Dunia Pertama itu melawan Khilafah Utsmani. Ya, gitu. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Jadi jangan pernah lagi berharap Arab Saudi mau membantu Palestina. Ya. Karena perjanjian tersebut berlaku sampai kiamat atas tanda tangan Al-Saud. Ya. Jadi wajar jika anak cucunya lebih mendukung Israel ya, daripada saudara seimannya di Gaza. Ya, bantuan logistik saja ya, dan diberikan ke Abbas dan URNW secara simbolis, tidak langsung ke warga Gaza. Ya. Itu pun karena desakan masyarakatnya. Ya. Dan untuk memperbaiki citra kerajaan. Ya. Tapi untuk bantuan militer ke Palestina, big no. Ya, hanya mulut belaka. Ya, kita sudah sama-sama tahu lah sahabat semua. Ya, pada akhirnya ya Arab pun juga nanti ya akan diperangi juga oleh Imam Mahdi ya. Bakal diluruskan kembali. Ya, dan Arab pun ya juga sekarang ya pelan-pelan ya sedang menjelma kembali kepada masa kejahiliannya ya sebagaimana dahulu. Ya, bisa kita lihat sekarang. Ya, sahabatku semua rahmati Allah, dan itulah juga faktor ya kenapa Wahabi itu panik ya. Ya, terutama Wahabi yang ada di Indonesia ini. Ya, seharusnya mereka nggak panik gitu kan. Ya, ketika Iran menyerang Israel gitu kan. Ya, seharusnya kita senang dong. Ya, akhirnya ya, warga Gaza, warga Palestina ada yang ngebantu. Ya, ya mentang-mentang ya itu Syiah gitu kan. Ya, itu Syiah gitu. Dulu Syiah tuh pernah gini. Ya. Ya, sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti nih ya sudah banyak sih berseliweran di kolom komentar saya ya. Saya dikatakan, "Yo, pendukung Syiah." Ya, ya terserah kalian. Ya, karena ya hobi kalian memang seperti itu kan. Hobi menghujat, ya, hobi nyinyir. Ya, sahabat semua dirahmati Allah, mungkin itulah Pak kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.